Dendam kesumat sejak 2019. 5 pengakuan mengejutkan Nanang, Gimbal, tega bunuh aktor Mak Lampir Sandi Permana. Pelaku pembunuhan aktor serial Mak Lampir, Sandi Permana, akhirnya ditangkap. Pelaku tak lain adalah tetangga Sandi sendiri, Nanang, Gimbal. Pada Kamis, 16 Januari 2025, Nanang memberi pengakuan mengejutkan yang membuat ia tega membunuh Sandi Permana. Berikut ini rangkumannya. 1. Dendam sejak 2019. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, Nanang mengaku perbuatannya terhadap Sandi didasari karena dendam yang terpendam sejak 2019. Wira mengatakan, dendam tersebut berawal karena Sandi mengadakan hajatan perkawinan di pekarangan rumahnya tanpa izin. Bersamaan dengan itu, Nanang merasa Sandi seenaknya menebang pohonnya, serta melakukan penebangan pohon di pekarangan tersangka tanpa izin terlebih dahulu sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah, ujar Wira di Mapolda Metro Jaya, Kamis. Mulai dari situ, hubungan Sandi Permana dan Nanang Gimbal pun tidak harmonis. Mereka tak lagi pernah saling sapa. 2 cekcok tahun 2024. Dendam itu berlanjut pada Oktober 2024 saat Nanang dan Sandi ikut dalam rapat penurunan Ketua RT. Saat itu, Ketua RT diduga melakukan perselingkuhan dengan warga sekitar sehingga dianggap tidak kompeten menjabat kembali sebagai Ketua RT di periode selanjutnya. Pada momen itu, Sandi dan Nanang pun cekcok. Dalam acara itu, korban berteriak dengan istri Ketua RT. Tersangka menegur dengan kalimat, "Enggak usah teriak, biasa aja." Namun korban marah dan menjawab, "Lu bukan warga sini, jangan ikut-ikutan," ucap Wira. Rasa benci dan dendam Nanang makin bertambah saat mengetahui dirinya disomasi oleh Sandi Permana. 3. Sakit hati merasa direndahkan. Wira mengatakan, puncak dendam Nanang ke Sandi terlampiaskan pada Minggu, 12 Januari 2025. Saat itu Sandi melintas di depan rumahnya pada Minggu pagi dengan sepeda motor listriknya. Nanang melihat kala itu Sandi memandangnya dengan sinis. Bahkan, ia meludah di depan Nanang yang kala itu sedang berada di depan rumah. Tersangka sakit hati dikarenakan tersangka merasa direndahkan korban dengan cara korban melihat sinis kepada pelaku. Kemudian korban meludah di depan tersangka, ucap Wira. Emosi Nanang meluap dan langsung mengambil sebilah pisau dari kandang ayam rumahnya, lalu menikam Sandi yang kala itu tengah mengendarai motor listrik. Sempat terjadi perlawanan dari Sandi, hanya saja penusukan berkali-kali terus dilakukan. Nanang menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Nanang juga menusuk pelipis kiri 1 kali, menusuk kepala 1 kali, dada 1 kali, leher 1 kali, dan punggung kiri korban sebanyak 1 kali. 4. Emosi sesaat. Meski demikian, kata Wira, perbuatan Nanang ini hanya emosi sesaat, bukan terencana. Wira mengatakan, pihak kepolisian masih akan mendalami kasus pembunuhan Sandi untuk memastikan kebenaran tindakan Nanang hanya emosi sesaat. Untuk terkait masalah apakah ada perencanaan untuk menghabisi, hasil pemeriksaan yang kami temukan, tentunya dengan pendalaman maupun saksi-saksi, untuk sementara masih kita temukan ini emosi sesaat, tutur Wira. Atas perbuatannya yang tega terhadap Sandi, Nanang dikenakan pasal 354 tentang penganiayaan berat dan atau 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal itu 15 tahun. 5. Kabur. Untuk tenangkan diri setelah melakukan aksinya, Nanang melarikan diri tanpa tujuan dan meninggalkan sepeda motornya di tepi sawah. Nanang kemudian menumpang beberapa kali kendaraan truk hingga sampai di Karawang. Wira mengatakan, Nanang mengaku melarikan diri untuk menenangkan diri. Jadi dia kabur tidak ada tujuan pasti. Dia kabur secara random sekaligus menenangkan diri selama melarikan diri. Kebetulan ditangkap pada saat sedang makan roti bakar, ujar Wira. Nanang juga memutuskan hubungan dengan pihak luar, termasuk istrinya, saat melarikan diri.